Geliat baru sepak bola Asia Tenggara ketika ambisi darah dan identitas bertabrakan di lapangan hijau. Di balik sorai-sorai supporter, dentuman drum tribun dan aroma rumput basah yang memancar dari stadion-stadion Asia Tenggara, sebuah babak baru tengah ditulis. Bukan lagi sekedar perebutan bola di antara dua kesebelasan. Kini, ini adalah soal harga diri, strategi global, dan loyalitas yang diuji waktu. Langit Kalimantan tak pernah membayangkan akan menyambut seorang pelatih dua kali juara Liga 1, Stefano Cugura, atau yang akrab disapa Teko, telah membuat keputusan mengejutkan. Bukan Persija, bukan pula Persebaya, klub yang dulunya kerap berkutat di zona degradasi Barito Putra yang justru ia pilih untuk dibangun dari reruntuhan. Dengan gaya rambut khas dan sikap kalemnya, Teko bukan pria yang bermain dengan kata-kata manis. Ia datang ke klub yang haus akan arah. Menyodorkan filosofi dan rekam jejak juara setelah 6 tahun di Bali United dan 2 gelar Liga, ia tinggalkan kenyamanan demi tantangan. Di balik keputusan ini, ada pesan yang terselip. Kejayaan bukan hanya milik tim besar, tapi mereka yang mau bertransformasi. Di Kuala Lumpur, keputusan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mencuri perhatian dunia maya. Facundo Garces, bek tengah asal Argentina yang sempat membuat heboh karena insiden brutal di Liga Argentina, kini resmi berseragam Harimau Malaya. Bersamanya Gabriel Palmeiro, bek kiri muda dari Tenerife, juga bergabung melalui jalur naturalisasi. Ini bukan sekedar strategi bertahan, ini revolusi. Malaysia tak mau ketinggalan, mereka menatap jauh ke depan. Piala Asia 2027 mimpi besar mereka. Tapi langkah ini memunculkan bisikan di balik layar. Apakah ini investasi cerdas atau tanda krisis regenerasi? Garces sendiri menepis kritik. Saya bukan orang gila, saya hanya bermain dengan hati. Sementara itu di Indonesia, mimpi membawa pemain diaspora pulang ke tanah air masih berlanjut. Tom Haye, gelandang elegan yang kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya berakhir di Almere City, diisukan akan merapat ke Persija Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan memberi lampu hijau bagi pemain naturalisasi untuk bermain di Liga 1. Kursi panas negosiasi itu kini milik Persija dan Bali United. Keduanya siap menggelar karpet merah. Sebuah kontrak 2 musim telah ditawarkan. Tapi akankah Haye memilih Jakarta atau Bali yang menjanjikan ketenangan dan gaya hidup tropis? Satu hal yang pasti, Liga 1 tak lagi lokal. Ini pasar talenta internasional. Namun di tengah euforia naturalisasi dan transfer, ada nama yang justru menjadi sorotan karena keputusannya tidak bermain. Elkan Bagot, sang bek jangkung produk Akademi Inggris, telah menolak panggilan membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasannya sederhana tapi dalam, karir klub. Ipswich Town, klubnya di Inggris, baru saja terdegradasi ke Championship. Sebagai bentuk komitmen, klub justru menghadiahi Bagot dengan kontrak baru selama 1 tahun. Mereka tahu, di balik tubuh tinggi itu ada potensial besar yang belum sepenuhnya meledak. Publik Indonesia pun terbelah. Ada yang menyayangkan, menyebut Bagot tak patriotik, tak nasionalisme. Tapi ada juga yang mengerti, di usia muda, stabilitas klub bisa jadi fondasi karir. Elkan pun belum menutup pintu untuk Garuda. Saya tidak menolak Indonesia, saya hanya memilih waktu yang tepat, katanya suatu ketika. 4 kisah, 4 wajah, tapi satu tema besar Asia Tenggara sedang berubah. Sepak bola kita tak lagi sekedar kompetisi lokal dengan wajah-wajah lama. Ini adalah arus globalisasi, di mana klub zona degradasi bisa menjadi magnet pelatih juara. Di mana pemain dari Spanyol dan Argentina bisa angkat bendera Malaysia.
di mana pemain-pemain diaspora Indonesia kini bisa main di Liga 1 dan pemain utama kita justru memilih klub daripada negara. Ini bukan pengkhianatan, ini dinamika, dan di balik semuanya ada satu kebenaran yang tak berubah. Bola masih bundar dan nasib bangsa kita ditentukan dalam 90 menit. Namun pertanyaan besarnya kini adalah, mampukah federasi, klub, dan supporter menghadapi perubahan ini dengan kepala dingin? Atau kita hanya bisa terjebak dalam romantisme lama, sementara dunia sudah melaju? Satu hal yang pasti, dalam beberapa musim ke depan, sepak bola Asia Tenggara tidak akan pernah sama lagi. Nama Elkan Bagot pernah diulur-ulurkan sebagai masa depan pertahanan timnas Indonesia. Wajah bule, postur menjulang, dan pengalaman bermain di Inggris membuatnya jadi simbol kebangkitan. Saat pertama kali mengenakan jersey merah, jutaan pasang mata menaruh harapan besar di pundaknya. Tapi waktu berjalan dan panggilan demi panggilan tak lagi disambut dengan semangat yang sama. Pertama, ia absen karena cedera, wajar, publik memaklumi. Kedua, karena konflik jadwal dengan klub, masih bisa diterima, profesionalisme katanya. Ketiga, karena alasan pribadi, mulai muncul bisik-bisik, tapi optimisme masih bertahan. Keempat, kelima, dan kini entah keberapa kali Elkan kembali menolak. Tak ada cedera, tak ada krisis, tapi juga tak ada keinginan untuk pulang. Sementara pelatih Kluivert terus menyebut namanya di daftar skuad, Elkan memilih diam. Lebih dari itu, ia memilih klubnya Ipswich Town yang bahkan baru saja turun kasta dari Premier League. Dan sebagai penghargaan, tak lama setelah menolak panggilan timnas, Elkan mendapat hadiah kontrak baru dari klub. Prioritasku sekarang ada di klub, itulah katanya. Tapi banyak yang bertanya, apakah membela negara bukan lagi sebuah kehormatan? Indonesia bukan tak pernah memberi. Elkan pernah jadi pahlawan, dilulukan, bahkan dipertahankan oleh federasi saat dokumen kewarganegaranya belum rampung. Tapi saat waktunya datang, ia tak pernah kembali. Ini bukan hanya tentang seorang pemain, ini tentang sebuah simbol, tentang luka kecil yang makin terasa tiap kali daftar skuad dirilis dan namanya kembali kosong. Tentang Garuda yang memberi panggilan tapi tak pernah diberi jawaban. Dan kini kita bertanya, berapa kali negara harus mengetuk sebelum sang anak akhirnya benar-benar pulang? Atau apakah Elkan memang tak pernah ingin pulang? Kalau kalian suka dengan cerita ini, berikan like, subscribe, dan komentarnya. Terima kasih.